Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanu fiddin, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang mulia, majelis syar'i, majelis kebaikan, majelis yang didoakan oleh para malaikat, majelis yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umatnya, Qumu maghfuran lakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang hadir di majelis, bubarlah kalian, bangunlah kalian dari majelis dalam kondisi dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Maka semoga kita pun mendapatkan kabar gembira sebagaimana hadis ini, ikhwani fiddin. Sepulangnya kita dari majelis ini bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa pahala dengan diampunkannya dosa-dosa kita. Betul-betul qumu maghfuran lakum. Bangkit kalian dari majelis, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Baik, kita membahas bab tentang al-ghuslu. Sudah atau belum? Sampai wudu terakhir kan? Al-wudu. Sekarang membahas bab tentang al-ghuslu. Al-ghuslu. Al-ghuslu dari kata ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Baik. Apa itu al-ghuslu?
atau al-ghuslu sama saja, ghuslu atau ghuslu, ismun masdarnya, bentuk masdarnya dari kata ghasala yaghsilu. Makna dari ghasala yaghsilu artinya bisa mandi juga mencuci. Dan bahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini al-ghuslu atau al-ghuslu, ya. Jadi sama saja, pakai ghu atau pakai gha, artinya mandi. Yang dimaksud ghuslu di sini bukan mandi sembarang mandi, tapi mandi yang dimaksud adalah mandi besar atau biasa disebut dengan mandi junub. Karena kalau mandi sekedar mandi, ya silakan. Mandi yang sekedar mandi itu hukumnya mubah. Antum mandi juga nggak apa-apa, nggak mandi juga karepmu. Kan itu. Datang ke sini, Ustaz, saya mau datang ke markas dakwah. Apa saya harus mandi dulu? Nggak mandi pun nggak apa-apa. Cuma masalahnya entah tanda saja kan gitu. Ya makanya hukum mandi mubah. Tetapi yang dimaksud al-ghuslu, hukum mandi junub, hukumnya wajib. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Maka niat itu yang membedakan setiap ibadah. Fungsi dari niat adalah ta'yinul ibadah. Fungsi dari niat itu menentukan mana yang ibadah, mana yang bukan. Maka orang kalau mandi pada umumnya mandi pagi, mandi kerja, mandi sekolah, dia tidak pakai niat. Saya niat mandi mau sekolah, kan itu nggak mungkin, untuk mengangkat hadas apa? Berbeda dengan ketika kita mengalami junub, baik karena mimpi basah, berhubungan badan, atau berhenti dari haid dan nifas. Maka mandi yang dimaksud adalah mandi besar, mandi junub. Mandi besar itu bukan karena mandi di bawah kerocokan atau mandi di bawah air terjun. Mandi besar yang dimaksud adalah karena dengan mandi itu semua bagian badan harus bersih, tersentuh oleh air, menghilangkan hadas. Ya, menghilangkan hadas. Maka antum mandi di kerojokankah itu atau di air terjunkah itu, kalau tidak semuanya basah dan harus terkena air, tidak disebut mandi besar. Jadi itu definisinya. Maka orang bilang biasanya mandi besar itu atau mandi junub itu keramas, karena tidak semua mandi pakai keramas, itu ya, tidak semua mandi pakai keramas. Taib fi masyru'iyatil ghusli wa bayani mujibatih. Pertama kita membahas tentang syariat mandi besar, syariat mandi junub. Bahwa al-ghuslu atau al-ghuslu, mandi junub itu masyru'un bil kitabi was sunnah, disyariatkan dalam Alkitab dan Sunnah, atau disyariatkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu bentuk kesempurnaan ajaran Islam. Di Islam itu agama yang sangat mencintai kebersihan, ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya dalam Islam diwajibkan mandi junub, diwajibkan berwudu setiap kali mau sholat, wajib mandi junub setiap kali berjunub. Ya, hukumnya masyru' secara kitab, sunnah, ijma' juga jelas. Karena semua sepakat bahwa orang kalau junub wajib mandi. Baik, dalilnya mana? Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dalilnya masih satu kesatuan dengan dalil perintah berwudu di kajian kita sebelumnya, ya. Karena memang mandi junub itu
adalah alat bersuci seperti halnya ibadah wudhu. Bahkan mandi junub itu jauh lebih sempurna daripada ibadah berwudhu. Itu kenapa orang yang sudah mandi junub, dia tidak perlu lagi sebenarnya untuk mengulangi wudhunya. Saya katakan dia tidak perlu lagi sebenarnya. Jadi kalau ditutup lagi dengan berwudhu, itu bagian dari at-tabdzir, yaitu mubadzir, menghabiskan air. Gitu ya, karena al-ghuslu akmal wa ajyadu minal wudhu. Ghuslu itu mandi junub jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik, afdal dibandingkan ibadah wudhu. Karena wudhu berfungsi menghilangkan hadas kecil, sementara mandi junub berfungsi menghilangkan hadas besar. Kalau kita menghilangkan hadas kecil, hadas besar belum tentu hilang. Tapi kalau kita menghilangkan hadas besar, yang kecil sudah pasti ngikut, ya, yang kecil sudah pasti mengikuti. Begitu, makanya mandi junub itu atau mandi besar itu jauh lebih sempurna dibandingkan berwudu. Itu kenapa dalil dalam Al-Quran tentang mandi junub satu kesatuan dengan dalil perintah berwudu. Ya, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah. Salah satu karakter sifat hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka orang yang suka mensucikan dan membersihkan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Artinya bersuci. Apakah itu wudhu? Maka orang kalau jaga wudhu itu dicintai oleh Allah. Atau mandi junub, bersih dia mandi junubnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat jauh dari orang yang junub dan berlama-lama dengan junubnya. Malaikat jauh, menjauh, ikhwan. Antum junub misalkan pagi, biarkan junub tuh pagi sampai datang zuhur. Ya, pengantin baru, ya, pengantin baru. Adi ketawa gitu. Ya. Nah, pengantin baru itu kan nggak kenal waktu, maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, duha pun diulang lagi itu. Ya, duha pun diulang. Bahkan habis syuruk pun. Makanya kadang ada yang pagi junub, ba'da junub, kadang orang malas mandi, ya kan? Malas mandi, berlama-lama lah dia dalam kondisi tidak suci. Itu malaikat tidak suka dengan orang yang seperti ini. Malaikat menjauh dari orang yang junub. Maka segeralah kita mengambil mandi untuk mensucikan badan kita, karena innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ahlul Madinah, ikhwanu fiddin, penduduk Madinah, kalangan kaum Ansor, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu pujian, sampai Rasulullah bertanya kepada mereka, innallaha qad asna alaikum at-tahur. Karena Allah katakan begini dalam Al-Quran, fihi rijali yuhibbu ayyatatahharu, fihi rijali yuhibbuna ayyatatahharu. Di Madinah itu diisi oleh mereka orang-orang yang sangat suka membersihkan dirinya, thaharah. Rasulullah SAW sampai tanya kepada para sahabat, Allah itu memuji kalian loh penduduk Madinah, dari arsnya sana
Apa pujian Allah? Bahwa di Madinah itu masyarakatnya, warganya, kaumnya, penduduknya, jadi kalangan Ansor, Muhajirin tidak masuk di sini ya, kalangan Ansor, dipuji oleh Allah karena mereka sangat suka bersuci. Kaifa tahurukum? Nabi bertanya, bagaimana kalian bersuci? Apa kata para sahabat Ansor? Kami ya Rasulullah setiap kali sholat pasti memperbaharui wudhunya. Jadi setiap mau sholat perbaharui toharonya, setiap mau sholat perbaharui toharonya. Nah tadi, maka mandi junub itu bagian dari toharoh. Dengannya lah Allah mencintai seorang hamba. Jadi cinta Allah kepada hambanya itu banyak. Dan kita kaji itu dalam kajian setiap bulan sekali ya, Ahbabullah, karakter manusia. Berikutnya surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak pula mereka orang yang junub. Ini larangan masuk masjid, larangan sholat ya. Dan tidak pula mereka orang yang sedang junub, tidak boleh mengerjakan sholat. Makanya orang itu sekhusyuk apapun tadi, karena junubnya pagi tadi ba'da subuh dia. Pada subuh, oh nggak mandi mas, nantilah sekalian, mau zuhur saja, nanggung. Karena alasannya orang males. Tahu-tahu azan, Allahu Akbar, langsung dia ambil air wudhu. Sholatlah zuhur berjamaah di masjid, sof paling depan, belakang imam lagi. Ya, jadi kalau pas imam batal, dialah yang gantikan itu. Jangan imamnya terlalu banget, kalau imam jangan gitu. Makanya sofnya paling depan, belakang imam lagi. Allahu Akbar. Wah, khusyuk betul dia sholat. Selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah. Yang lain istighfar betul, yang ini istighfarnya beda. Karena yang lain Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalau yang ini Astaghfirullah. Tadi belum mandi junub saya. Beda ini istighfarnya beda. Ya, kalau yang tadi kan istighfar 3 kali, karena itu bentuk istighfar ba'da salat. Yang ini juga istighfar, tapi tarik napasnya agak panjang karena dia ingat tadi belum mandi junub. Kira-kira ikhwan, salatnya orang ini sah atau tidak sah? Ayo, dia lupa kalau dia belum mandi junub. Sah atau tidak sah? Ya, aku mau pipa dulu, saya minum dulu. Hah? Nah, anda Pak, ayo, nggak usah terpengaruh sama bisikan-bisikan tadi itu. Ya. Antum Pak, sah. Alasan antum sah apa? Karena lupa. Oh iya, dia lupa ya tadi ya. Harusnya mandi, terus nggak mandi, lupa. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sah atau enggak? Sah. Kalau dia ingatnya di rakaat ketiga, atau dia ingat waktu tahiyat, at-tahiyatul masih belum mandi junub, sah apa enggak sholatnya? Dia ingatnya waktu tahiyat terakhir. Hah? Iya, belum selesai dia. At-tahiyatul astagfirullah, saya belum mandi junub, sah atau enggak? Kalau setelah salam sah. Baik. Antum siapa nama? Hah? Saparudin. Baik, sah. Antum enggak? Sah. Antum ini coinan, jangan-jangan ini ya. Jawabannya apa, Khi? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Loh, dia lupa Ustadz. Iya, dia lupa, tapi lupanya fatal karena dia melupakan syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Suci dari hadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum
idza ahdatsa hatta yatawadda, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai berwudu. Jadi tidak bisa alasannya lupa, tidak bisa kalau alasannya hanya lupa. Jadi alasan lupa kalau dia belum wudu setelah batal, alasan lupa kalau dia belum mandi junub padahal ada kesempatan mandi junub, biarpun ingatnya selepas sholat, maka sholatnya wajib diulang kembali karena la tasihhus sholatu, tidak sah sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Kalau yang kedua, antum kena kotoran anak antum umur 1 tahun, prop, baru mandi, baju bersih, kena kencing atau kena pup anak, kasihlah air dulu, bau masih itu, ganti dulu pak, nantilah nanggung, masih kerja ini. Jadi zuhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum langsung ambil air wudhu, sholatlah zuhur. Selepas sholat zuhur selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, ini baju tadi kena kencing anak saya, kena pup anak saya. Kira-kira sholat tadi sah atau batal? Antum lagi? Ya, beda kasus nggak? Beda kasus. Iya, kalau antum mengalami itu, sholat antum sah atau batal? Bajunya kena kotoran sama kencing. Iya, tadi kan kasusnya kena baju kotoran kencing. Sah? Sama enggak? Oh, insya Allah mah deal apa enggak deal, insya Allah itu. Ya, ya. Belakangnya ada lagi. Nah, sah. Kenapa sah? Karena itu kotoran masih anak kecil. Iya, sekarang anaknya udah besar sekarang. Ayo. Nah, sekarang anaknya sudah 2 tahun. Yo, udah besar. Ayo, sah. Kenapa sah? Karena masih belum 5 tahun. Ya sekarang 5 tahun. Ayo, tambahin 5 tahun. Ya. Hah? 5 tahun. Beda kasus enggak dengan yang tadi, akhi? Beda. Ya. Yang tadi memang dalam diri dia ada kotoran, memang dia junub. Dia tidak bersuci dan belum bersuci. Sementara yang kedua kasusnya adalah di badan dia dan pakaiannya ada najis, bukan dia junub. Ketika sholat dia mengambil air wudhu, sehingga sebenarnya badannya suci, betul tidak? Badannya suci, hanya di pakaiannya dia membawa najis. Ya masih bau tadi, masih bau ya. Udah sekarang nggak jadi siram air, nggak jadi siram air dan ya, kalau disiram air banyak jadi hilang, ini baunya masih ini kuat, ya, baunya masih kuat. Berbeda kasus, yang pertama memang hadas ada di badan dia, yang kedua dia tidak sedang berhadas, dia juga sedang tidak dalam kondisi najis, artinya dia bersuci, hanya pakaiannya terkena najis. Lupalah dia ketika selesai sholat baru ingat, maka Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, dalam hadis yang lain juga, dalam hadis Nabi bersabda, innallaha tajawwaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu memaafkan umatku, satu, kalau dia lupa. Orang lupa mau diapakan. Tetapi yang kasus pertama kok dia nggak sah, Ustaz? Ya beda, karena dia melanggar syarat sahnya sholat dalam dirinya. Kan itu.
Dia lupa karena sebenarnya dia suci, badannya suci, dia pun berwudu, hanya ada najis yang mengenai di dirinya dan itu bukan melekat pada badannya, gitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sandalnya ada kotoran, najis nggak tuh? Najis. Nabi tidak membatalkan sholatnya, tapi Nabi melepaskan sandalnya. Kalau seandainya itu batal, maka harusnya Nabi mengulangi sholatnya kembali. Begitu ya, ikhwan fillah. Sandalnya saya dilepas, lanjut lagi sholat, ya. Jadi ngelepas sandalnya tetap menghadap kiblat, nggak terus. Oh, nggak jadi sholat itu namanya, ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Wala junuban, dan tidak boleh pula orang junub mengerjakan sholat atau masuk ke masjid illa abiri sabilin, kecuali kalau sekedar lewat saja boleh ke masjid, sekedar lewat saja boleh, hatta taghtasilu, sampai mereka mandi. Jadi mandi itu ukuran boleh tidaknya berdiam diri di masjid, itu ya. Kalau sekedar lewat, Ustaz, sekedar lewat boleh. Al-murur faqat, sekedar lewat, tafadhal, silakan. Kecuali dalam mazhab zahiri mengatakan bahwa wanita haid, orang yang junub itu boleh masuk ke dalam masjid asalkan tidak berlama-lama, asalkan tidak berlama-lama, itu ya. Kalau berlama-lama tidak boleh. Termasuk juga wanita junub boleh masuk dalam masjid asalkan tidak berlama-lama. Tapi mazhab zahiri ini kemudian dibantah oleh mazhab-mazhab yang lain, termasuk juga mazhab Syafi'i, termasuk juga mazhab Hambali. Maka dalam mazhab Syafi'i wanita haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Termasuk juga pendapat ini disetujui atau diikuti oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, biarpun kemudian Syekh Al-Albani tidak sependapat. Makanya di lapangan dakwah itu akan selalu ada dua perbedaan pendapat. Ada perempuan haid masih lanjut masuk masjid, ada perempuan haid tidak mau masuk masjid. Kalau saya diberikan pilihan, mana Ustaz pilih? Saya akan pilih lebih baik wanita haid tidak masuk masjid, ya sudah, itu lebih bagus, lebih baik, lebih selamat, ya, lebih selamat, gitu ya. Karena ya macam-macam nanti dibahas di bab haid, karena sekarang masih bab mandi junub. Jadi sekedar lewat boleh sekedar lewat, gitu ya. Kecuali orang yang memang berdiam diri di sana, beriktikaf, maka ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Antum iktikaf misalkan malam hari kok junub, gitu ya. Ya kan mungkin saja wong iktikafnya 10 hari nggak ketemu ya anak, kan gitu, nggak ketemu anak, ya anak mertua, ya kan. Wah, kalau antum pulang ke rumah yuk gagal iktikafnya, ya kan, 10 hari. Apalagi 10 hari waktu itikaf itu temanya adalah pengantar poligami, ya sudah gitu ya. Itu itikaf paling hebat itu kalau kajiannya pengantar poligami. Anda sudah pernah daftar? Belum ya? Nah itu kali. Karena ini coachnya luar biasa ini Ustaz Hafidin gitu ya. Saya kenal Ustaz Hafidin ini, ya kan. Karena kita sama-sama dakwah di Natuna, Kepulauan Riau, di Laut Cina Selatan, ya. Jadi back to back saya kadang-kadang beliau, ya, dan berapa kali kita satu kursi bareng di pesawat. Ya kalau justru satu kursi ngobrolnya nggak ada yang lain, cuma itu saja, ya, gitu. Maka nanti kalau antum ikut, resepnya beliau pasti 2. Apa resepnya Ustadz poligami? 1 budek, 2 ndablek, selesai itu. Oh antum kalau poligami mau budek sama ndablek aman itu. Budek itu istri ribut terserah. Ndablek itu soalnya kalau lah ndablek ya, itu bahasa Arab itu ndableko yudambliku ndablek ya.
Itu tadi ghusl. Cara mandi junub itu datang dari dua istri Rasulullah hadisnya. Yang pertama datang dari Ibunda Aisyah, hadis yang pertama. Yang kedua, tata cara mandi junub datang dari istri beliau Maimunah. Ya, Maimunah. Jadi tata cara mandi junub ini, karena yang meriwayatkan langsung, yang tahu bagaimana Rasulullah mandi. Kan ini kan hal sensitif, betul tidak ikhwan? Ini termasuk perkara sir yang tidak bisa vulgar langsung, maka Rasulullah mempraktikkannya sehingga dilihat oleh para istri. Ini menunjukkan bahwa oh berarti kalau begitu istri lihat ya nggak apa-apa, namanya istri kok. Kan yang nggak boleh itu istri orang kan gitu ya. Gitu. Ini istri sendiri. Makanya Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maramnya membawakan hadis tentang tata cara mandi junub dari dua istri Rasulullah. Pertama Ibunda Aisyah, yang kedua Ibunda Maimunah. Nah, di sini ada perbedaan sedikit tentang tata cara mandi junub. Versi Ibunda Aisyah dengan versi Ibunda Maimunah itu ada perbedaannya sedikit. Nah, antum kalau mandi junub pakai versinya siapa? Versinya Ibunda Aisyah atau versi Maimunah? Hanya versi saya sendiri kayaknya. Kalau versi kita sendiri ini yang nggak jauh ya gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas itu bagaimana tata cara mandi junub. Sebelum sampai ke tata cara mandi junub versi Ibunda Aisyah dan versi Ibunda Maimunah, maka kita sampaikan dulu apa hal-hal yang mewajibkan kita mandi junub. Ya, makanya dilihat sampai akhir taklim. Yang nggak ngikut sampai akhir taklim, alamat nggak dapat versi mandi junub. Akhirnya pulang ke rumah, apa mas tadi? Ditanya sama istri tentang mandi junub deh. Wah, gitu aja belajar. Oh, ada yang beda. Ini versinya Ibunda Aisyah. Yang ini versi siapa? Nggak tahu versi siapa, pokoknya jebur aja selesai kan gitu ya. Ini versi Bunda Aisyah sama Ibunda Maimunah. Baik, yang mewajibkan mandi junub pertama al janabatu, ya junub itu sendiri tasmulul jima'a wa huwa iltiqa'ul khitanaini walau biduni inzalin. Janabah itu termasuk juga jima di dalamnya, berhubungan badan di dalamnya. Ini agak vulgar ya, yang belum cukup umur tutup telinga, tutup kuping ya itu. Adi mau tutup kuping ini Adi. Ya, jadi supaya ini bawaan ya, termasuk juga di dalamnya jima, berhubungan badan, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Nah lihat, makanya laki-laki dan perempuan semua harus dikhitan. Apa hukum khitan bagi laki-laki? Wajib. Apa hukum khitan bagi wanita? Nah, bagi wanita ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kemuliaan bagi wanita. Ya, kemuliaan, tidak sebagai warna wajibnya untuk kaum laki-laki. Karena kemuliaan, maka hendaknya bayi-bayi perempuan kita khitani. Dari mana dalilnya? Dari dalil hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza tajawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Kalau khitan sudah ketemu khitan, berarti maknanya adalah kalau laki-laki sudah ketemu perempuan, kalau suami sudah ketemu istri. Kok disebutnya khitan ketemu khitan? Berarti laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Karena nggak mungkin maknanya ini kalau laki-laki yang di khitan ketemu laki-laki yang di khitan, nggak mungkin. Betul nggak ikhwan? Dilaknat.
dilaknat, anna wajadtumuhu faqtuluhu, kata Nabi. Di mana kamu temukan ada orang yang berbuat nista, pelaku seks homo seperti kaum Nabi Lut, bunuh dia. Nah, perintah Nabi begitu tuh. Faqtulul qatil wal faqtulul fa'il wal maf'ul, kata Nabi. Bunuh orang yang melakukan dan yang disetubuh saja, dua-duanya semua dibunuh. Perintah Nabi itu keras betul. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya atau memerintahkan umat ini untuk memerangi perbuatan nista dan menjijikkan, suka sesama jenis, suka sama jenis. Karena hewan saja tidak pernah melakukan itu. Makanya dimaksud khitan, kalau sudah bertemu dengan khitan adalah suami bertemu dengan istri. Itu maknanya bahwa oh, laki-laki pun dikhitan, wanita pun dikhitan. Mana dalilnya? Lah ini hadisnya. Kalau khitan sudah ketemu dengan khitan, maka wajiblah masing-masing mereka untuk mandi, walau biduni inzalin, sekalipun tidak sempat klimaks. Ya, sekalipun tidak sempat klimaks. Orgasme kata orang. Bahasa Arabnya inzal, dari kata nazal, artinya turun, keluar, gitu ya. Wal inzal huwa khuru, maaf ini vulgar ya kita ya, vulgar ya. Kalau nggak vulgar nanti nggak paham. Inilah fikih. Fikih itu begitu. Maka fikih itu tidak datang dengan kata samar-samar, enggak. Ya, maaf, kalau pelacur ya dikatakan pelacur, dalam fikih itu begitu. Imro'atun baghiyah, wanita nista, pelacur ya pelacur, jangan diganti jadi oh ini wanita komersil. Beda, artinya beda. Nah, kalau komersil itu profesi. Jadi kalau pelacur itu sebutan untuk menistakan. Maka zina ya disebut zina, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Huwa khurujul mani biladzatin fi naumin aw yaqdatin min rajulin aw imra'atin. Yang dimaksud inzal adalah keluarnya sperma dengan terasa nikmat ketika dia tidur atau sadar dari laki-laki atau perempuan. Jadi perempuan pun dalam Islam, dalam fikih, dalam hadis bisa mengeluarkan mani. Makanya arti mani yang tepat itu sebenarnya bukan sperma. Kenapa? Karena wanita tidak memiliki sperma. Terus arti mani apa, Ustadz? Mani itu artinya ya mani. Duit ya. Duit. Karena kalau diartikan sperma, wanita tidak punya sperma. Wanita itu punyanya ovum, sel telur. Tapi dalam hadis Rasul menyebutkan wanita punya mani, laki-laki pun punya mani. Ya, laki-laki punya mani. Makanya ketika ada seorang pendeta Yahudi bernama Husain bin Salam yang kemudian masuk Islam, berganti nama menjadi Abdullah bin Salam, bertanya kepada Rasulullah, min aina yakunu syabah, dari mana kok bisa terjadi anak itu mirip bapak atau mirip ibunya? Kan lihat ya, nggak ada anak kita lahir kecuali kalau nggak mirip bapak pasti mirip ibunya, kan gitu kan? Maka Nabi katakan inna damar rajuli sakhinun abyad, bahwasanya sifat darah seorang laki-laki itu begini-begini, wanita juga sifatnya begini-begini. Fa idza sabaqa damur rajuli damal mar'ati, kalau ternyata laki-laki yang lebih mendahului mengalahkan si wanitanya, ya, maka anak akan lahir mirip seperti bapaknya. Jadi kalau suaminya yang duluan itu mirip bapaknya. Tapi kalau ternyata istrinya kalah, didahului, bisa kalah dari laki-laki, maka anak yang terlahir akan mirip
istrinya. Itu 1400 tahun yang lalu itu sudah begitu. Ini nggak usah diperdalam lagi. Kalau duluan udah selesai gitu ya. Maka Abdullah bin Salam masuk Islam karena ini. Bisa mirip ya? Kok bisa mirip ya? Iya, irq. Jadi itu gen mirip. Gimana bisa miripnya? Itu tadi dilihat mana laki-laki duluan, mana perempuan duluan. Bukan jenis kelamin loh ya, kemiripan namanya. Wah, anak saya kok mirip saya semua. Jelas itu survei membuktikan. Berarti antum terus yang duluan. Selesai gitu. Nah, gitu. Oh yang ini kok warna-warni gitu. Bapaknya ini ibunya, ini bapaknya ini ibunya. Berarti itu imbang. Ya, itu imbang. Wallahu a'lam bishawab. Antum pada ngantuk kayak gini ya. Ini kita ngaji ya, ini kan ngaji ini ya. Mandi junub ini gara-gara bahas tentang jima. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi itu hadisnya Sahih Bukhari loh itu ya. Hadisnya Bukhari itu. Jadi enggak ngarang-ngarang itu. Enggak ngarang-ngarang. Baik. Yang kedua, sebab mandi junub adalah inqita'u damil haidhi awin nifas. Berhentinya seorang dari darah haid dan nifas. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi, umkusi qadra makana tahbisuki haidatuki summa ghtasili. Kata Nabi, kalau begitu kamu tahan dirimu dulu, jangan sholat, jangan puasa selama kamu haid. Selesai haid maka mandi junub lah. Hanya memang mandi junub untuk wanita haid dengan mandi junub untuk wanita jima berhubungan badan itu berbeda, ikhwan. Ya, Duh, ini nggak ada perempuan di sini ya. Tapi antum pulang kasih tahu istri. Maka kemarin saya kasih kuis ibu-ibu. Ibu siapa yang bisa membedakan mandi junub dari selesai haid dan mandi junub dari hubungan badan? Itu ya. Apa bedanya? Di mana bedanya? Hah? Kasih minyak wangi yang boros atau minyak wangi. Ya. Kalau mandi junub pakai minyak wangi. Apa? Haidnya. Mandi haid pakai minyak wangi. Gitu ya. Pinter tuh. Bedanya di mana, akhi? Bedanya di keramas rambutnya. Keramas rambut. Antum tahu nggak? Cobaan paling berat wanita mandi junub itu apa? Mengeringkan rambutnya, mengeringkan rambutnya, akhi. Kalau kita nih laki-laki mandi junub mau sehari 6 kali 7 kali itu beres. Karena mandi kita junub, habis junub rambut kita langsung kering setengah jam kemudian. Anda bisa bayangkan perempuan mandi junub 7 kali, pengantin baru loh ini. Ya, pengantin baru. 7 kali, 6 kali, 5 kali. Wah, ada ustadz ya wallahu alam gitu ya. Alam. Ada 5 kali misalkan atau 3 kali dia. Lah rambut belum kering sudah mandi lagi. Nanti belum kering mandi lagi. Maka yang paling berat untuk wanita itu adalah ketika mandi junub masalah rambutnya, apalagi kalau tipe rambutnya rambut yang banyak apa tuh namanya, rambut yang lebat ya, lebat atau apa rambutnya. Maka istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa namanya wanita yang rambutnya banyak gitu ya, lebat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang rambut kepala saya ini sangat lebat, sangat banyak, tebal rambutnya. Itu ya. Afa anquduhu li ghuslil janabati? Apakah aku juga harus membasahi semua rambutku, mencucinya kalau mandi junub? Faqala la, kata Nabi, ndak perlu. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan.
Ya agak vulgar ya, yang belum cukup umur tutup telinga, tutup kuping. Ya, itu. Adi mau tutup kuping ini Adi. Ya. Jadi supaya ini bawaan, ya, termasuk juga di dalamnya jima, berhubungan badan, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Nah, lihat. Makanya laki-laki dan perempuan semua harus dikhitan. Apa hukum khitan bagi laki-laki? Wajib. Apa hukum khitan bagi wanita? Nah, bagi wanita ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kemuliaan bagi wanita, ya, kemuliaan, tidak sebagai warna wajibnya untuk kaum laki-laki. Karena kemuliaan, maka hendaknya bayi-bayi perempuan kita khitani. Dari mana dalilnya? Dari dalil hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza tajawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Kalau khitan sudah ketemu khitan, berarti maknanya adalah kalau laki-laki sudah ketemu perempuan, kalau suami sudah ketemu istri. Kok disebutnya khitan ketemu khitan? Berarti laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Karena nggak mungkin maknanya ini kalau laki-laki yang di khitan ketemu laki-laki yang di khitan, nggak mungkin. Betul nggak, ikhwan? Dilaknat anna wajadtumuhu faqtuluhu, kata Nabi. Di mana kamu temukan ada orang yang berbuat nista, pelaku seks homo seperti kaum Nabi Lut, bunuh dia. Nah, perintah Nabi begitu tuh. Faqtulul qatil wal faqtulul fa'il wal maf'ul, kata Nabi. Bunuh orang yang melakukan dan yang disetubuhi. Dua-duanya semua dibunuh. Perintah Nabi itu keras betul. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya atau memerintahkan umat ini untuk memerangi perbuatan nista dan menjijikkan, suka sesama jenis, suka sama jenis. Karena hewan saja tidak pernah melakukan itu. Maka yang dimaksud khitan, kalau sudah bertemu dengan khitan, adalah suami bertemu dengan istri. Itu maknanya bahwa oh, laki-laki pun dikhitan, wanita pun dikhitan. Mana dalilnya? Lah ini hadisnya. Kalau khitan sudah ketemu dengan khitan, maka wajiblah masing-masing mereka untuk mandi. Walau biduni inzalin, sekalipun tidak sempat klimaks. Ya, sekalipun tidak sempat klimaks, orgasme kata orang. Bahasa Arabnya inzal, dari kata nazal, artinya turun, keluar, gitu ya. Wal inzal huwa khuru, maaf ini vulgar ya kita ya, vulgar ya. Kalau nggak vulgar nanti nggak paham. Inilah fikih. Fikih itu begitu. Maka fikih itu tidak datang dengan kata samar-samar, ya. Maaf, kalau pelacur yang dikatakan pelacur dalam fikih itu begitu. Imro'atun baghiyah, wanita nista, pelacur ya pelacur, jangan diganti jadi oh ini wanita komersil. Beda, artinya beda. Nah, kalau komersil itu profesi. Jadi kalau pelacur itu sebutan untuk menistakan. Maka zina ya disebut zina, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Huwa khurujul mani biladzatin fi naumin aw yaqdatin min rajulin aw imra'atin. Yang dimaksud inzal adalah keluarnya sperma dengan terasa nikmat ketika dia tidur atau sadar dari laki-laki atau perempuan. Jadi perempuan pun dalam Islam, dalam fikih, dalam hadis bisa mengeluarkan mani. Makanya arti mani yang tepat itu sebenarnya bukan sperma. Kenapa? Karena wanita tidak memiliki sperma. Terus arti mani apa, Ustaz? Mani itu artinya ya mani. Duit ya. Duit. Karena kalau diartikan sperma, wanita tidak punya sperma. Wanita itu punyanya ovum.
sel telur. Tapi dalam hadis Rasul menyebutkan wanita punya mani, laki-laki pun punya mani. Ya, laki punya mani. Makanya ketika ada seorang pendeta Yahudi bernama Husain bin Salam yang kemudian masuk Islam, berganti nama menjadi Abdullah bin Salam, bertanya kepada Rasulullah, min aina yakunu syabah, dari mana kok bisa terjadi anak itu mirip bapak atau mirip ibunya? Kan lihat ya, nggak ada anak kita lahir kecuali kalau nggak mirip bapak pasti mirip ibunya, kan gitu kan? Maka Nabi katakan, inna damar rajuli sakhinun abyad, bahwasanya sifat darah seorang laki-laki itu begini-begini, wanita juga sifatnya begini-begini. Fa idza sabaqa damur rajuli damal mar'ati, kalau ternyata laki-laki yang lebih mendahului mengalahkan si wanitanya, ya, maka anak akan lahir mirip seperti bapaknya. Jadi kalau suaminya yang duluan itu mirip bapaknya. Tapi kalau ternyata istrinya kalah, didahului, misalnya kalah dari laki-laki, maka anak yang terlahir akan mirip istrinya. Itu 1400 tahun yang lalu itu sudah begitu. Ini nggak usah diperdalam lagi, kalau duluan udah selesai gitu ya. Maka Abdullah bin Salam masuk Islam karena ini. Bisa mirip ya, kok bisa mirip ya? Iya, irq. Jadi itu gen, mirip. Gimana bisa miripnya? Itu tadi dilihat mana laki-laki duluan, mana perempuan duluan. Bukan jenis kelamin loh ya, kemiripan namanya. Wah, anak saya kok mirip saya semua. Jelas itu survei membuktikan, berarti antum terus yang duluan. Selesai gitu. Ya gitu. Oh yang ini kok warna-warni gitu. Bapaknya ini ibunya, ini bapaknya ini ibunya, berarti itu imbang. Ya, itu imbang. Wallahu a'lam bishawab. Antum pada ngantuk kayak gini ya. Ya. Ini kita ngaji ya, ini kan ngaji ini ya, mandi junub ini gara-gara bahas tentang jima ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi itu hadisnya Sahih Bukhari loh itu ya, hadisnya Bukhari itu, jadi nggak ngarang-ngarang itu, nggak ngarang-ngarang. Baik, yang kedua sebab mandi junub adalah inqita'u damil haidhi awin nifas, berhentinya seorang dari darah haid dan nifas ya, sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi, umkusi qadra makana tahbisuki haidatuki summa ghtasili. Kata Nabi, kalau begitu kamu tahan dirimu dulu, jangan sholat, jangan puasa selama kamu haid. Selesai haid maka mandi junub lah. Hanya memang mandi junub untuk wanita haid dengan mandi junub untuk wanita jima berhubungan badan itu berbeda, ikhwan ya. Duh, ini nggak ada perempuan di sini ya, tapi antum pulang kasih tahu istri. Maka kemarin saya kasih kuis ibu-ibu. Ibu siapa yang bisa membedakan mandi junub dari selesai haid dan mandi junub dari hubungan badan, gitu ya? Apa bedanya? Di mana bedanya? Hah? Kasih minyak wangi yang boros antum maksudnya wangi. Ya. Kalau mandi junub pakai minyak wangi. Apa? Haidnya. Mandi haid pakai minyak wangi. Gitu ya. Pinter antum. Bedanya di mana, akhi? Bedanya di keramas rambutnya. Keramas rambut. Antum tahu nggak? Cobaan paling berat wanita mandi junub itu apa? Mengeringkan rambutnya, mengeringkan rambutnya. Kalau kita nih laki-laki mandi junub mau sehari 6 kali 7 kali itu beres, karena mandi kita junub, habis junub rambut kita langsung kering setengah jam kemudian. Anda bisa bayangkan perempuan mandi junub 7 kali, pengantin baru loh ini ya, pengantin baru 7 kali, 6 kali, 5 kali. Wah, ada ustadz ya, wallahu alam gitu ya.
alam. Ada 5 kali misalkan atau 3 kali dia. Lah rambut belum kering sudah mandi lagi. Nanti belum kering mandi lagi. Maka yang paling berat untuk wanita itu adalah ketika mandi junub masalah rambutnya. Apalagi kalau tipe rambutnya rambut yang banyak apa tuh namanya? Rambut yang lebat ya. Lebat atau apa rambutnya. Maka istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa namanya wanita yang rambutnya banyak gitu ya, lebat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang rambut kepala saya ini sangat lebat, sangat banyak, tebal rambutnya. Itu ya. Afa anquduhu li ghuslil janabati? Apakah aku juga harus membasahi semua rambutku, mencucinya kalau mandi junub? Faqala la, kata Nabi, ndak perlu. Baik, kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, sampai mana tadi kita? Sampai tentang perbedaan keramas. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, saya ini tipe wanita yang rambut saya tebal, banyak, lebat rambut kepala. Apa saya harus melepaskan rambut saya ini semua dan membasahinya semuanya kalau mandi junub? Kata Nabi, la, innama yakfiki an tahsi ala ra'sik salasa hasayat. Tidak perlu, kamu tidak perlu membasahi semua rambutmu, bahkan melepas ya, kamu tidak perlu melepas apa itu namanya ikatan rambutnya, dibasahi semua, tapi cukup kamu guyur saja kepalamu 3 kali, guyur saja kepalanya 3 kali. Ini memudahkan para wanita, ikhwan. Berbeda dengan orang yang suci dari haid dan nifas. Jadi kalau hanya yang diguyur itu yang guyur begitu saja ya, yang penting adalah di kepala, di atas ini, maka insya Allah tidak membutuhkan waktu lama untuk mengeringkan kembali rambutnya. Jadi syariat itu memudahkan ya, syariat itu memudahkan. Wanita itu, kata para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, wanita itu tidak diwajibkan mengurai rambutnya ketika mandi junub ya, mandi junub gak wajib gitu. Tapi kalau mau diuraikan semua, Pak, mau diuraikan juga ya tidak apa-apa, tapi konsekuensinya keringnya akan lama. Kenapa mandi junub enggak? Nah, boleh tidak diurai ya, karena tadi, karena kadang suami itu ya mohon maaf 1 hari bisa minta tambuh C katanya kan gitu ya.
tambah nah, dah tadi udah dapat, penting sekarang minta tambah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga, dukhul fil Islam, ad-dukhulu fil Islam, termasuk yang menjadi sebab wajibnya mandi junub adalah masuk Islam. Masuk Islam. Faman dakhala minal kufari ilal islami wajaba alaihi an yaghtasil. Barang siapa masuk Islam dari kekufuran sebelumnya, maka dia wajib mandi junub. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam Sumamata ibna Usal al-Hanafi bil ightisali hina aslama, sebagaimana Nabi memerintahkan Sumamah bin Usal yang masuk Islam untuk mandi. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, sholat masuk Islam, sholat sunnah masuk Islam. Jadi Sumamah bin Usal ini termasuk raja kecil di Jazirah Arab, di Yamanah. Maka Sumamah termasuk orang yang mendapatkan surat ajakan masuk Islam dari Nabi SAW. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Tapi ternyata ketika dipanggil, diseru untuk masuk Islam, Sumamah menolak, bahkan sangat membenci Rasulullah. Ingin sekali membunuh Rasulullah, tapi tidak pernah kesampaian. Yang dilakukan Sumamah adalah membunuh beberapa orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka, beberapa sahabat Nabi ini mati syahid, dibunuh oleh Sumamah. Tapi cerita orang itu tidak pernah tahu akhirnya seperti apa. Ya ikhwan ya, awal kehidupannya benci betul dengan Rasulullah, itu awal kehidupan. Tapi kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Contoh Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Amr bin As akhirnya masuk Islam, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, gitu ya, dan yang lain. Nah, Sumamah ini juga kemudian juga masuk Islam. Nah, nanti masuk Islamnya, keislamannya luar biasa menarik, insya Allah. Nanti kita akan lanjut bahas setelah sholat Isya berjamaah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwanu fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan sesi kedua ba'da salat isya, kajian tentang fikih ibadah, terkhusus bab al-ghuslu, bab mandi junub. Pada poin ketiga tadi, hal yang mewajibkan mandi junub adalah masuk Islam, sebagaimana riwayat dari Sumamah bin Usal al-Hanafi yang sebelumnya sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai-sampai Sumamah membunuh beberapa orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai kemudian Rasulullah berhasil menangkap Sumamah, atau sahabat-sahabat Rasulullah berhasil menangkap Sumamah dan dibawa ke hadapan Nabi. Yang menangkap ini tidak tahu kalau yang ditangkap adalah seorang pemimpin, seorang raja kecil. Sampai di hadapan Nabi, Rasulullah mengikat Sumamah di tiang Masjid Nabawi. Setiap hari Sumamah melihat bagaimana para sahabat berakhlak di hadapan Rasulullah SAW, melihat bagaimana kehidupan para sahabat
di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari juga Rasulullah bertanya kepada Sumamah dalam kondisi diikat, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang kamu punya wahai Sumamah? Sumamah dengan sombongnya katakan, "Kalau kau membunuhku, maka kau membunuh orang yang punya hak darah." Artinya saya ini raja. Kalau saya dibunuh, maka rakyat saya pasti akan meminta pertanggungjawaban, artinya membalas. Kalau kau melepaskan saya, maka kau melepaskan orang yang tahu bagaimana cara membayar budi. Tapi kalau kau meminta harta, maka sungguh katakan saja berapa harta yang kau minta. Rasulullah tidak ada bilang apa-apa. Rasulullah hanya bilang begini kepada para sahabatnya, kasih Sumamah makanan yang enak-enak. Ya, itu susu onta saya perah, setelah diperah berikan susunya untuk Sumamah. 1 hari, 2 hari, tiap pagi Rasulullah tanya begitu, "Ma indaka ya Sumamah?" Kamu sekarang punya apa Sumamah? Jawabannya masih sama seperti jawaban di hari pertama. 3 hari 24 jam Sumamah melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin di Madinah, tutur kata mereka, akhlak mereka kepada yang lebih tua, sayang mereka kepada yang muda, tidak ada yang membeda-bedakan kasta dan lain sebagainya. Selesai 3 hari Sumamah dikencang, diikat di Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah melepaskannya tanpa diapa-apakan dan tanpa diminta bayaran ganti, tidak ada. Lepaskan Sumamah. Antum tahu, 3 hari saja, tidak usah diceramahi. Oh, masuk Islam bisa agama yang paling benar, kalau nggak masuk Islam neraka. Udah ada. Cuma melihat akhlak para sahabat. 3 hari 3 malam pergi Sumamah, ternyata tidak ke kampungnya, tidak ke kaumnya. Mandi Sumamah, datang ke Rasulullah dan katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Allahu Akbar. Maka dulu itu ikhwan, orang-orang para sahabat lebih banyak masuk Islam sebabnya karena melihat akhlak para sahabat, akhlak kaum muslimin. Tidak perlu banyak diceramahi. Hari ini kenapa sulit sekali? Karena akhlak kita. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup keindahannya dengan perilaku umat Islam itu sendiri. Hadirin hadirat, kita mesti jujur dalam berjanji, misalkan begitu. Tahu-tahu dan bikin janji dia sendiri yang mengingkari, ya kan? Susah kita. Jadi sulit. Jadi akhlak itu menjadi nilai tersendiri. Mereka kan melihat akhlaknya, Pak. Non muslim itu yang dilihat apa? Akhlaknya. Dan masya Allah Sumamah kemudian masuk Islam. Sampai Sumamah mengatakan begini, "Wallahi ya Muhammad, wallahi demi Allah wahai Muhammad, ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhika." Di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Maka setelah hari ini wajah Anda adalah wajah yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Bisa berubah 100%. Makanya benci orang yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi yang kau benci besok menjadi orang yang kau cintai, ya kan? Ketelan sumpah sendiri, kan itu kan? Itu makanya. Jadi yang terakhir, mandi junub itu wajib kalau al-maut mati. Fa idza matal muslimu wajaba taghsiluhu atau wujiba taghsiluhu li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik id amara bi taghsili ibnatihi Zainab lamma matat radhiyallahu anha kama warada lahu fi sahih. Maka apabila seorang muslim meninggal dunia,
wajib dimandikan. Mandinya mandi junub, mandi wajib, diwajibkan, mandi besar. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiah untuk memandikan putrinya sendiri yang meninggal, namanya Zainab, ya, Zainab, sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 175, ya, di bab yang ke-8. Jadi mati itu atau kematian menjadi sebab wajibnya mandi junub. Makanya orang meninggal itu harus dimandikan. Covid ini yang jadinya nggak dimandikan, gara-gara Covid tidak dimandikan. Bahkan kubur bisa saja dibongkar dan boleh saja dibongkar kalau ternyata setelah dimakamkan ketahuan bahwa jenazahnya belum dimandikan. Jadi boleh saja kubur dibongkar, boleh. Kapan? Kalau ketahuan bahwa si mayit belum dimandikan. Kalau belum disolatkan, mudah. Kalau belum disolatkan, tinggal sholat di kuburnya. Tapi kalau belum dimandikan, maka boleh makam itu dibongkar kembali untuk dimandikan. Karena memandikan jenazah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita langsung masuk ke tata cara mandi junub. Versi siapa ini? Versi Ibunda Aisyah. Versi Ibunda Aisyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian nanti riwayat dari kedua dari siapa? Ibunda Maimunah binti Haris. Nah, sekarang versi Ibunda Aisyah. Saya tidak nambahkan, saya tidak ngurangi, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi junub. Jadi kata-kata apabila beliau mandi junub itu masuk di dalamnya, include di dalamnya niat mandi junub. Ya, karena orang kalau mandi junub mesti harus ada niat mandi junub. Kalau antum mandi junub nggak ada niatnya, tidak dianggap mandi junub. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu masing-masing kita itu tergantung pada niatnya. Jadi yang membedakan tuh niat. Ada orang keramas rambutnya, dibasahi semuanya, siang hari zuhur, ya dia tidak dapat pahala kecuali pahala mandi. Tapi ada orang yang siang zuhur juga keramas lagi, sama seperti orang kedua, tapi dia mendapatkan pahala karena dengan niatnya dia mandi junub. Begitu loh. Jadi niat itu penting, ikhwan. Saya harus terus ingatkan ini, mengingat antum ini kan pakai mazhab yang tidak melafadzkan niat, kan gitu kan? Oh, antum sih Ustaz enggak, ya kita lah, gitu. Biar saya kawan antum lah, ya. Tapi perlu diingat, kita ini kadang kalau sudah mengambil pendapat yang tidak perlu melafadzkan niat, saya khawatir, ini kekhawatiran saya, ihdorun niat, mendatangkan niat dalam amalan yang kita mau lakukan itu juga kadang tidak kita lakukan. Itu saya takutnya begitu. Ini kekhawatiran saya loh ya, karena menganggap remeh-temeh masalah niat. Betul, niat itu tidak harus dilafadzkan, betul, tapi niat harus dihadirkan. Ini yang kita jarang disampaikan. Seolah-olah orang kalau sudah tidak dilafadzkan sudah pasti niatnya ada di situ. Belum tentu ikhwan. Ya, antum perlu catat tuh, ingat banget. Iya, niat itu tidak harus dilafadzkan, tapi harus dihadirkan.
harus dihadirkan. Kalau nggak pakai niat nggak bisa. Agama ini hukum-hukumnya dibangun di atas 5 kaidah pokok. Itu dulu kita sudah bahas tuh, 5 kaidah pokok, ya kan? Apa itu 5 kaidah pokok? 1, segala sesuatu tergantung niatnya. Penting banget itu. Bahkan Imam Syafi'i katakan ini sepertiga agama. Sepertiga agama. Imam Nawawi katakan begitu. Sulusuddin, sepertiga agama. Niat itu sepertiga agama. Ya. Kita lah tidak mengambil atau tidak menempuh pendapat yang niat itu harus dilafatkan, nawaitu, usolli atau apa macam-macamnya. Tapi bukan berarti kemudian tidak menghadirkan niat. Jadi harus hadir niat. Toh dalam mazhab Syafi'i sendiri melafatkan niat itu bukan wajib, juga bukan sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu bukan wajib, bukan sunnah. Jadi kalau ada orang bermazhab Syafi'i mengatakan melafatkan niat itu hukumnya sunnah, salah. Ya, karena mazhab Syafi'i tidak mengatakan sunnah, tapi mengatakan mustahab. Apa bedanya mustahab sama sunnah? Beda. Mustahab itu sesuatu yang menurut para ulama baik sehingga mereka menganjurkannya, tapi tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan sunnah. Itu arti mustahab. Ya, maka di kitab ini Minhajul Muslim pun nanti kita akan beberapa kali menemukan kata mustahab. Ya, kadang mustahab dalam mazhab yang lain digunakan untuk menyebut kata sunnah, tapi dalam mazhab Syafi'i kata mustahab artinya adalah sesuatu yang baik menurut para ulama mazhab Syafi'i, tetapi derajatnya tidak sampai pada sunnah. Termasuk mereka menghukumi melafadzkan niat. Sunnahkah itu? Tidak sunnah. Wajibkah itu? Juga nggak wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan mustahab. Dikatakan oleh Imam Nawawi, dikatakan oleh Imam Ar-Ramili, semua dikatakan mazhab Syafi'i itu mustahab. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi niat itu memang kita sependapat tidak perlu dilafadzkan dan tidak harus dilafadzkan, gitu ya. Bahkan kita tidak setuju dengan mustahab dilafadzkan, kan gitu ya. Sudah, niat itu tempatnya ada di dalam hati, tapi perlu kita ketahui wajib dihadirkan. Wajib dihadirkan. Itu kenapa saya kalau mau sholat itu takbirnya kadang agak lama. Allah, itu bagian dari menghadirkan niat mau sholat di dalam hati. Ada juga yang takbir nggak pakai lama, Allahu Akbar, berarti dia udah niat dari tadi, sudah niat dari tadi, bahkan dari rumah mungkin dia udah niat mau sholat kan gitu. Nah, saya lebih setuju dengan itu, yang lebih menenangkan dan menenteramkan hati saya. Maka kalau takbir Allah, itu lisan kita mengucapkan takbir, karena niat sholat harus makrunatun bitakbir, beriringan dengan takbir, maka takbirnya agak lama sedikit. Allah, dalam hati hadirkan sholatnya sholat apa? Untuk Allah. Allahu Akbar, selesai. Ya, tapi kita nggak bahas sholat, kita bahas mandi, gitu ya, mandi. Niat dulu penting. Jadi rukun mandi junub adalah niat. Terus lanjut. Apa kata Ibunda Aisyah? Yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Rasulullah itu kalau mandi junub, beliau mulai dengan bersihkan kedua tangannya. Fayaghsilu yadayhi, bersihkan kedua tangannya dulu. Summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau tumpahkan air tangan kanan mencuci tangan kiri.
ya, atau tangan kiri cuci tangan kaki ini, bersihkan dulu. Paham? Begini ikhwan, selesai. Terus setelah itu fayaghsilu farjahu, beliau membersihkan kemaluannya, cebok. Jadi pertama niat bismillah, enggak usah bismillah, kan ada sebelum kita masuk WC. Jangan di WC juga bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh ya, cukup tadi dalam hati. Cebok. Setelah dibersihkan kemaluannya, cebok, summa yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Ya, beliau berwudu sama seperti wudu mau sholat, sama. Summa, kemudian setelah berwudu, kata Ibunda Aisyah, ya'khudul ma'a, beliau kembali mengambil air. Ambil air lagi, ambil air baru, maksudnya gayung. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, maka Nabi ambil air, guyurkan ke rambutnya sampai dipijat-pijat, usuli sya'ri, sampai ke ujung tumbuhnya rambut, dibeginikan ya. Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat, kemudian diguyur kepalanya 3 kali. Jadi ambil air baru, keramasin ke rambut, diremas-remas ya, ambil air. Kalau pakai sampo lebih bagus pakai sampo. Intinya adalah meratakan air hingga masuk ke pori-pori rambut. Makanya dalam hadis Ibunda Aisyah, fi usuli sya'ri, sampai ke ujung tumbuhnya rambut, ke akar rambut. Kemudian mengguyurnya 3 kali. Antum guyur 3 kali. 1, 2, 3. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, setelah diguyur 3 kali, barulah Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, mengguyurkan air ke seluruh badannya ya. Jadi mengguyurkan air ke seluruh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mandi. Maka nanti dijelaskan lagi oleh ulama, kalau bisa usahakan mulai dari yang kanan terus yang kiri. Tapi dalam hadis, yang penting guyurkan semua. Kalau mulai dari kanan, Ustadz, bagus, karena Rasulullah itu suka memulai dari yang sebelah kanan. Fi tahurihi, dalam masalah bersuci, maka bersuci Nabi selalu mulai yang kanan. Wa tana'ulihi, pakai sandal Nabi kanan. Wa tarajjulihi, nyisir rambut Nabi kanan. Jadi selalu mulai dari yang kanan-kanan. Terakhir kata Ibunda Aisyah, summa ghassala rijlaihi, beliau terakhir menutup mandi junub dengan cara membasuh kedua kaki, nggak perlu wudhu lagi. Kalau wudhu lagi berarti nambah lagi hadisnya, summa yatawaddo, Nabi nambah lagi wudhu. Enggak, di wudhu di awal. Paham Pak? Catat Pak? Antum kecatat? Sudah? Catat semua? Ingat ya? Ingat, yang ini apa caranya? Sama. Terus niat dulu dalam hati. Terus bersihkan kepalanya. Kemudian berwudu, kembali mengambil air, kemudian diguyur kepala 3 kali. Kembali ngambil air itu kemana? Air baru. Ngambil air baru terus diguyur kepala 3 kali. Jangan langsung diguyur. Mas dulu, terus diguyur berapa kali? 3 kali. Terus setelah itu? Kemudian ngambil air baru. Iya. Terus setelah itu? Terakhir cuci kaki. Itu versi siapa? Versi Ibunda Aisyah. Nah, versinya Ibunda Maimunah sekarang. Berarti Ibunda Maimunah juga lihat Rasulullah mandi junub. Sama, versi Ibunda Maimunah sama, cuma ada tambahan. Summa afragha ala farjihi fa ghassala bi shimalihi
summa daraba bihal arda famasahaha biturab. Nah ini yang jarang, bahkan belum pernah kita lakukan, atau mungkin antum diam-diam sudah pernah lakukan. Apa kata Ibunda Maimunah? Kemudian Rasulullah menyiram kemaluannya, afragha ala farzihi faghasala bishimalihi. Rasulullah itu menyiram kemaluannya dan membersihkannya dengan tangan kirinya, membersihkannya dengan tangan kirinya. Summa daraba bihal ardu, dan kemudian menggosokkan tangannya pada tanah. Ya, jadi tangannya itu disentuhkan ke tanah. Jadi pakai juga tambahan pakai tanah. Nah itu kita susah. Nah antum pakai keramik masalahnya, nyari tanah di mana tuh? Ngorek-ngorek tanah gimana? Ya, makanya yang versi Ibunda Maimunah mungkin bisa dipraktekkan oleh orang Afrika yang masih banyak tanah atau kamar mandinya tidak ada, mungkin di gurun pasir dan lain sebagainya, atau di kebun dan sebagainya. Makanya versi Ibunda Maimunah ini untuk saat ini sulit kita praktekkan, karena rata-rata kamar mandi kita sudah ketutup dengan lantai semen, ya, lantai semen atau keramik. Tidak ada lagi tanah, mau ngorek-ngorek tanah. Jadi dulu Nabi pakai tanah ketika membasuh kemal tangannya ini, dibersihkan ke tanah, gitu ya. Wa fi akhir summa ataituhu bil mandil, kata Ibunda Maimunah, aku langsung setelah Nabi selesai mandi junub, saya membawa handuk, saya berikan ke Rasulullah, saya antarkan ke Rasulullah, ini handuk ya Rasulullah, mandil atau mindil, handuk kecil itu namanya mindil atau mandil. Faraddahu, maka Nabi tidak mau pakai, biarkan saja ini menetes, ya. Makanya Rasulullah itu kalau mandi junub tidak suka langsung mengeringkannya dengan handuk, dibiarkan. Sama kayak wudhu. Wudhu itu kalau tetesan airnya banyak maka menggugurkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada pertanyaan nih, kawan? Tidak ada? Tafadhol Pak. Gimana? Yang versi Bunda Maimunah ini yang lainnya persis dengan sama persis. Yang membedakan di Bunda Maimunah hanya tambahan menggunakan sarana tanah ketika membersihkan kemaluan, ya, ketika membersihkan kemaluan. Cuma itu tambahannya. Maka itu prakteknya dari Bunda Maimunah agak sulit, ya. Bukhari Muslim semua. Iya. Bukhari Muslim semua. Ada lagi pertanyaan, Pak? Oh, teman-teman. Iya. 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 Baik. Yang kedua, saya misalnya kalau kita baca di kitab tadi kita belum selesai yang kita pada saat kita di kitab di pada saat 10 hari Ramadan, kita pada malam itu mimpi. Jadi pada saat kita bangun itu, kita lupa kalau kita tuh mimpi itu. Anda lupa? Lupa kalau itu mimpi. Jadi pas ada itu sholat subuh, tahajud. Dan ngaji dan cuma pas pada saat itu kita baru ingat. Jadi kayaknya habis. Iya. Jadi akhirnya sebelum sholat subuh itu kita mandi junub. Antum tahajudnya gimana gitu ya? Baik, ketangkap. Baik, kalau untuk orang yang berhubungan badan di malam hari kemudian selesai, apa yang dia harus lakukan? Disunahkan untuknya
berwudu jika dia memang belum mau untuk mandi. Fa innahu ansyatu lil audi. Jadi niat berwudu itu fa innahu ansyatu lil audi, kata Nabi, karena orang kalau sudah junub kesentuh air wudu itu bisa mengembalikan staminanya lagi. Dimaksudkan kalau memang mau menambah lagi ronde berikutnya, gitu loh ya. Kalau memang mau. Maka kalau tidak mau ya dia bisa langsung mandi malam itu juga dan melanjutkan istirahat tidurnya, atau dia mengambil keumuman hadis, mandi setelah itu kemudian wudu kemudian setelah itu dilanjutkan tidurnya. Hukumnya apa itu? Sunnah. Jadi artinya orang yang junub kemudian dia mengambil wudu dan melanjutkan tidurnya, hukumnya sunnah. Biarpun ketika dia tidur dalam kondisi junub, ya boleh saja, tetapi tadi perlindungan dan penjagaan Allah tidak sempurna. Karena dalam hadis Tirmidzi, malaikat itu melindungi kita setelah kita membaca doa dan zikir dengan syarat dalam kondisi suci, berwudu, ya, dalam kondisi berwudu. Maka wallahu a'lam, mungkin berwudu setelah berhubungan terus diperbolehkan tidur lagi oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penguat perlindungan tadi, tidak hanya sekedar mengembalikan stamina tubuh. Jadi tenaga yang terkuras habis itu bisa kembali lagi dengan cara kita menyentuh air, ya, apakah dengan berwudu atau mandi junub, gitu ya ikhwan ya. Jadi penjagaannya kurang sempurna, perlindungan Allah untuk hambanya lewat tugas malaikat, bukan perlindungan Allah ya. Jadi jaminan perlindungan dari Allah akhirnya menjadi tidak sempurna karena kita dalam kondisi sedang junub, ya, tidak suci. Makanya ditambah dengan zikir. Orang kalau suci kan baca Quran gampang saja, dan membaca Al-Quran, membaca ayat kursi sebelum tidur itu bagian dari perlindungan kita dari godaan setan, kan gitu kan. Nah sekarang antum junub, apa ya mau baca ayat kursi? Kan enggak. Akhirnya antum junub nggak boleh baca ayat kursi, bolehnya cuma bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Betul, kita ada pasrah kepada Allah, tapi perlindungan jaminan setelah membaca ayat kursi kan tidak kita dapatkan. Apa sebabnya? Karena kita dalam kondisi junub. Tuh, berkurang kan akhirnya, berkurang. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itu ayat Al-Quran tidak? Kalau antum junub boleh tidak baca ayat ini? Tidak boleh. Tidak boleh baca ini, karena tidak boleh membaca Al-Quran dalam kondisi junub. Tidak boleh baca Quran dalam kondisi junub. Nah kalau haid beda lagi, haid dan nifas beda lagi. Kenapa junub tidak boleh baca Quran? Karena waktunya sebentar, sehingga nggak ada alasan dia untuk saya kan karena junubnya lama. Nggak ada junubnya lama, junubnya sebentar. Orang nifas lama iya, maka wanita nifas dan haid masih diperbolehkan membaca Al-Quran, tapi yang junub nggak bisa, karena nggak ada yang menghalangi dia tidak membaca Quran kecuali rasa malas dia tidak segera mandi, selesai itu. Maka ketika antum junub atau kita junub mau tidur ya nggak boleh baca ayat kursi, nggak boleh baca amanah Rasul, padahal ayat kursi dan amanah Rasul katakan man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari itu sudah cukup untuknya. Kata cukup untuknya itu para ulama berbeda menafsirkan. Ibnu Abbas katakan cukup untuknya kalau dia tidak ditakdirkan sholat malam. Saya nggak ketiduran, nggak sholat malam, karena sudah baca 2 ayat terakhir cukup untuknya. Nah itu
Ada lagi makna cukup untuknya adalah cukup untuknya melindungi dia dari kejahatan. Tuh lihat, kalau nggak baca berarti nggak dapat jaminan. Kita nggak baca ayat kursi berarti nggak dapat jaminan. Maka tadi kita katakan perlindungannya menjadi tidak sempurna. Itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.